Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya pagi hari ini setiap kita datang dengan hati yang antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Biarlah pagi hari ini mata dan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada pagi hari ini Tuhan, untuk datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan, diam di hadirat-Mu adalah pilihan terbaik. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, sukacita-Mu dicurahkan bagi setiap kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah hadir bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dan Kau siap mencurahkan lawatan-Mu bagi setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang disenangkan Tuhan, lewat setiap pujian dan pengagungan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggui hidupku. di altar-Mu kami datang Tuhan, Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Mari jemaat saja katakan di hadapan-Mu. Aku sangka sejak dulu, ya Tuhan, Kau menunggu. Kau menantikan setiap kami Tuhan kembali pulang kepadamu Tuhan. Di altar Ini setiap kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. selama ini Terima kasih Tuhan. menanti. Kami akui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Yesus. Dosaku Yes Lord. ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Kau menunggu hidupku. Kami sadari akan setiap dosa kami Tuhan. Di Yes Lord. altar-Mu Biar Kau Tuhan yang tahu setiap kami Tuhan. selama ini
besar. Kau Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang menebusi kebaikanmu. Oh Tuhan, Kau yang memilih kami Tuhan, jadi anak kesayangan-Mu. Kau yang bertebus hidup kami, Kau Allah yang jadikan kami berharga. Sungguh kami bersyukur, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Yesus, kami bawa ke altar-Mu Tuhan, kami bawa ke altar-Mu Tuhan, kami akui setiap dosa kami. Engkau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang menjauhkan kami Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan kami Tuhan. Hanya oleh kuasa darah-Mu, hanya oleh kuasa-Mu, hanya oleh kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Dimuliakan, Kau Allah yang ditinggikan Tuhan. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak untuk dimuliakan dan ditinggikan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya nama-Mu Yesus, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Kau Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa. Hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sungguh lagi berikan tangan, dimuliakan, ditinggikan Yesus.
Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami siap untuk bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Kasih lihat samping kirinya, katakan kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus kita itu baik banget. Yo, betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Mari menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan lagi yo, betapa dalamnya, amin. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Katakan yo, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya, amin. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Katakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Katakan yo, betapa dalamnya kasih, amin. Kebaikanmu, kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan indahnya, indahnya Oh Yesus Tuhan, katakan sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia adalah Raja dari segala raja. Namanya siapa? Namanya siapa? Amin. Yo. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, pasmu dan keselamatanku. Dia penolong Amin. kami hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Katakan sama-sama, yeah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta. Tuhan Raja, Amin. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Sebab kau adalah Raja, Engkau yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, pasmu dan amin. Dia penolong kami hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta. Amin. Katakan, agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat
kekal, teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanya layak bagi Tuhan kita. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi katakan, sebab Engkaulah yang berjaya. Yo, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sama-sama katakan, yo, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat. Amin. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal, teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakannya Tuhan. Setiap detik, setiap waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap detik, setiap waktu Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang sangat setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tidak pernah menyia-nyiakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau selalu menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Kau tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau merasakan kebaikan Tuhan. Mari menyanyikan pujian ini. Katakan, Kau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau setia, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku. Amin Tuhan. Aman bersama. Ya.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang setelah kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih, sebab kasih setia Bapa kita adalah setia. Dia selalu menyediakan yang terbaik dalam hidupmu. Makasih Tuhan. Setia, kau mulia, Bapa kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau setia. Setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saudara dikasih oleh Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Bapa yang selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah berhenti. Dia selalu ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sekalipun kau jatuh, sekalipun kau kecewa, sekalipun kau marah, sekalipun dunia meninggalkanmu, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada dan tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini seperti kau menyanyikan kepada Bapamu, seperti kau menyanyikan kepada ayahmu, seperti kau menyanyikan kepada orang tuamu yang juga tidak pernah meninggalkan dan melupakanmu. Lebih lagi, kita semua punya Bapa yang setia. Kita semua punya Bapa yang kekal. Kita semua punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Ya, Dia adalah Bapa yang setia. Dia selalu menyediakan apa yang kau perlukan. Sebab Bapamu adalah Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Amin. Bapa kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Kau setia, Kau
setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi kebenaran hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Biarlah firman yang akan ditabur itu dapat kami terima menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah manis Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu yang hidup. Di dalam dan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menikmati pujian penyembahan. Terima kasih buat tim pelayanan pagi hari ini. Semuanya saya percaya mereka sudah memberi yang terbaik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingetin lagi level up. Tema kita 1 tahun level up. Bapak Ibu Saudara, saya cuma ingetin bahwa kita nggak bakal level up kalau kita nggak pernah ngalamin atau kita nggak pernah berusaha untuk level up. Satu tip lagi Bapak Ibu Saudara, gimana caranya level up? Belajar ceritain tentang kebaikan Tuhan kepada siapa aja yang kita jumpai. Ya, jadi kita belajarlah ceritain tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya kok setiap kita pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar menceritakan kebaikan Tuhan. Nggak usah ceritain tentang orang lain, ceritain tentang Tuhan aja. Ya, saya percaya pasti level up. Kalau Bapak Ibu cerita tentang orang lain, Bapak Ibu bukan level up, Bapak Ibu lama-lama downgrade nanti. Beneran loh, ya kan? Jadi cerita tentang Tuhan aja. Kalau Bapak itu tentang Tuhan, pasti kita level up. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini sama-sama kita pengen belajar tentang kasih setia di setiap musim kehidupan. Ya, kasih setia di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasih setia Tuhan tuh selalu ada. Musim boleh berubah, ya kan? Hari-hari boleh berubah, semuanya boleh berubah. Tapi kasih setia Tuhan tuh nggak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, semua dalam kehidupan bisa berubah. Ya, dan saya pengen Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita mengecewakan Tuhan, dan saya percaya setiap kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan, dan kita mengecewakan Tuhan, kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita nggak taat sama firman Tuhan, itu udah bikin Tuhan kecewa sebetulnya ya, tapi Tuhan tetap setia Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sama-sama belajar, kita cuma bisa ngeliat Tuhan aja lah kalau ngomong kasih setia, cuma Tuhan yang punya kasih setia. Ya, kita pengen belajar seperti itu, dan saya percaya sepanjang bulan ini kita pengen belajar dari Mazmur 107, dan saya berharap semua kita bisa hadir selalu di tiap minggunya ya. Nggak tahu kalau minggu terakhir 107 apa nggak di Mazmurnya, apa khotbahnya ya. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar setia untuk membawa kita pulang. Ya, setia membawa kita pulang. Ya, setia untuk membawa kita pulang. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kok diomongin setia untuk membawa kita pulang? Apa maksudnya? Nah Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam kehidupan kita ini kita suka nyimpang, suka jalan kemana-mana, suka mengembara, suka pergi kemana-mana. Akhirnya kita tuh ke gereja, memang kita ke gereja, tapi kita nggak pulang ke tujuan Tuhan. Kita nggak pulang kepada kehendak Tuhan. Nah Tuhan itu setia, dia ngajakin kita, dia ciptain satu kondisi, gimana segala macam, supaya tujuan cuma satu, supaya kita pulang. Ya, supaya kita pulang. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, nah makanya saya katakan tadi, cuman kasih setia Tuhan yang mau bawa kita, yang mau panggil kita untuk pulang. Dalam keluarga belum tentu. Ya kan, kalau misalnya kita cekcok suami istri, ngomong pisah-pisah cerai misalnya gitu ya. Misal di sini nggak ada lah, ini contoh aja. Terus kita ngomong pergi, itu belum tentu si suami atau si istri inisiatif mau ngajak pulang, belum tentu. Mungkin aja lu pergi, syukur-syukur lu pergi gitu kan. Itu dunia Bapak bisa. Tapi saya percaya gini, Tuhan tuh nggak rela kita pergi kemana-mana, bukan nggak rela Tuhan takut kehilangan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tuh nggak rela Bapak Ibu menderita. Dia nggak rela. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara ya. Jadi percayalah walaupun musim selalu berganti, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kasih setia Tuhan itu nggak pernah berubah. Kita pengen belajar dari Mazmur 107 ayat 1-9 pagi hari ini ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkan dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari laut. Bapak Ibu, ayat 1 dikatakan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah Bapak Ibu kita harus menyadari nih, harus benar-benar yakin enggak bahwa Tuhan tuh punya kasih setia tuh kekal selama-lamanya dan tak pernah berkesudahan. Nah di sini katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Tuhan tuh baik.
Siapa yang ngalamin kebaikan Tuhan? Saya percaya semua ngalamin. Siapa yang mau ceritain kebaikan Tuhan? Ini saya tanya nih beneran. Kok nggak ada yang mau ya? Bu, mau saksian Bu, ceritain kebaikan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua ngalamin kebaikan Tuhan. Maka saya ngomong, ayo kita sama-sama belajar. Kalau kita ngalamin kebaikan Tuhan, kita harus cerita. Loh, kita ngalamin teman-teman yang baik, kita cerita loh. Ya kan? Apalagi yang buruk. Ya kan? Tuhan gak pernah buruk. Jangan pernah gak cerita kebaikan Tuhan. Nah, di sini katakan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus. Siapa yang ditebus? Orang-orang yang ditebus di kita-kita ini, ditebus Tuhan. Dikatakan yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Kita tuh ngalamin kesesakan. Kadang-kadang kita tuh suka lupa dengan kebaikan Tuhan. Kita selalu kadang-kadang, cuman gara-gara cuman persoalan kecil aja kita lupa sama Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Tuhan tuh memberkati kita dengan limpahnya sampai hari ini kalau kita hidup itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita ngomong kita bisa makan segala macam, bukan. Ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kita tuh ditebus dan sudah seharusnya kita tuh katakan, ayo bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan yang dikumpulkan dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari laut. Dari segalanya semuanya Tuhan pengen kita pulang. Ayo pulang. Pulang kepada rencana Tuhan. Pulang kepada kehendak Tuhan. Ya, pulang kepada situ. Nah, di ayat keempatnya dikatakan begini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota pemukiman tidak mereka temukan. Ya, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota pemukiman. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada janji Tuhan Bapak Ibu Saudara kalau kita benar-benar pulang. Nah Bapak Ibu perhatiin ayat ketiganya. Yang dikumpulkan dari negeri-negeri. Tuhan pengen banget kita pulang. Bapak Ibu mau terserah mau mengembara ke negeri-negeri mana, mau ke negeri dongeng, ke negeri apa, terserah. Pokoknya Bapak Ibu harus pulang. Harus pulang. Harus pulang. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh mewujudkan kesetiaannya. Dan dia pengen ajak kita kembali kepada rencana Tuhan. Kepada kehendak Tuhan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara ya. Di Mazmur 107 ini ditutup di 43-nya, ayat ke-43 dikatakan gini, siapa yang mempunyai hikmat, ya, biarlah ia berpegang pada semuanya itu. Dan memperhatikan segala kasih setia Tuhan. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikutin semua, nanti ada 4 pengajaran, 4 pelajaran yang Bapak Ibu bisa belajar di situ. Nanti salah satunya ada orang yang bingung, sakit, segala macam. Nanti kita belajar di situ. Ya, nanti kita belajar, maka dikatakan gini, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya itu. Apa semuanya itu? Semua yang telah kita pelajarin, semua yang telah kita lihat, semua yang kita alamin. Jangan pernah lepasin Tuhan. Jangan pernah lepasin Tuhan. Ya, jangan pernah lepasin Tuhan. Nah, maka dikatakan, dan memperhatikan segala kasih setia Tuhan. Perhatiin segala kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah gak sih Bapak Ibu Saudara ngalamin buat Tuhan itu ninggalin kita? Ada yang pernah gak? Jujur, pernah apa enggak? Kalau pernah pasti perasaannya doang. Ya beneran, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tapi kita pasti pernah ngerasain seperti itu. Merasain Tuhan tinggalin kita, merasa Tuhan itu jauh, Tuhan gak peduli segala macam. Bapak Ibu saya percaya itu bisa kita alamin. Nah apapun yang terjadi, kesetiaan Tuhan di dalam kasih kepada umatnya bersifat tetap dan untuk selama-lamanya. Dunia boleh meninggalkan kita, teman-teman boleh meninggalkan kita, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi berita baiknya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ya, satu Tuhan lebih dari cukup. Benar, satu Tuhan lebih dari cukup. Ya, Bapak Ibu punya banyak teman tapi kehilangan Tuhan gak ada arti.
Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Nah, kita pengen belajar wujud dari kasih setia Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kasih setia Tuhan. Apa sih wujud kasih setia Tuhan? Yang pertama, memperhatikan seruan umatnya. Nah, yang pertama, memperhatikan seruan kita. Jadi Tuhan itu selalu memperhatikan seruan kita. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kesukaran yang dialami oleh umatnya. Ketika umatnya berseru memohon pertolongan Tuhan, Tuhan gak pernah berdiam diri. Tuhan gak pernah berdiam diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di sini ayat 4-nya, dikatakan begini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota permukiman tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan Ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Nih, Alkitab yang terbuka lebih jelas dikatakan begini. Dikatakan gini, mereka mengembara di padang belantara, di jalan yang sunyi. Mereka tidak menemukan kota untuk tinggal. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka pingsan di dalam diri mereka. Kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan Dia melepaskan mereka dari kesulitan-kesulitan mereka. Nah, Bapak Ibu perhatiin. Tidak semua orang yang disuruh pulang langsung menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu harus ingat ini. Tidak semua orang yang jadi mendadak Kristen atau percaya sama Tuhan, hidupnya langsung berubah. Tidak. Nah, maka di ayat 4 dikatakan gini, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota permukiman tidak mereka temukan. Mereka mengembara di padang belantara yang ayat-nya, mereka mengembara di padang belantara di jalan yang sunyi, mereka tidak menemukan kota untuk tinggal. Nanti benar-benar dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita nggak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, kalau kita nggak pernah punya perenungan dengan firman Tuhan, kadang-kadang kehidupan kita tuh kosong. Kita nggak tahu mau ngapain dalam kehidupan kita. Akhirnya karena ketidaktahuan, apa aja kita kerjain seperti seorang pengembara. Dia keliling kemana-mana karena nggak tahu mau ngapain. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita puas dengan Tuhan, kita nggak bakal pernah gantiin Tuhan dengan yang lainnya. Survei di Amerika sih katanya, orang-orang yang kerja itu paling lama bertahan 4,1 tahun. Bapak Ibu kalau 4,1 tahun termasuk setia atau enggak ya? Termasuk setia enggak? Lumayan lah ya. Kenapa dia pindah? Ya dia pengen gaji yang lebih gede pasti kan. Dia pengen dapat gaji yang lebih gede. Yang pasti mungkin teman-temannya mungkin ngebetein di situ. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena nggak ngomongin soal itunya. Cuma ngomongin 4,1 jam rata-rata. Terus kalau kita coba survei gini. Bapak Ibu, kalau kita ngomong setia di gereja, kira-kira berapa tahun ya? Ini cerita aja Bapak Ibu. Ini belum ada surveinya, cuma cerita aja. Kira-kira berapa tahun Bapak Ibu kalau kita ngomong setia di gereja? 10 tahun? 20 tahun? Apa sampai akhir gerejanya atau sampai akhir hayatnya? Loh kalau gerejanya nggak ada kan kita nggak kesini lagi, nggak bisa lah Bapak Ibu Saudara. Nah ini kan Bapak Ibu Saudara, nah kalau misalnya orang sampai pindah, kenapa pindah juga? Kan banyak-banyak faktor Bapak Ibu Saudara. Nah saya percaya begini yang saya ngomong tadi, kalau kita puas dengan Tuhan, saya percaya kita nggak bakal tergantikan apapun juga. Nah maka dikatakan gini, mereka mengembara di padang belantara, mereka tuh cari sesuatu yang bikin mereka puas. Mereka tuh cari sesuatu yang bikin mereka lebih baik dan lebih hidup. Tapi tempatnya salah. Tempatnya salah. Nah maka dia berikutnya kata gini, di jalan yang sunyi. Mereka berjalan tapi gak pernah ngalamin Tuhan. Bapak Ibu saya pengen kasih tau gini ya. Kasih setia Tuhan tuh berlimpah-limpah loh dalam kehidupan kita. Percaya nggak? Tapi saya pengen kasih tahu, tidak semua orang bisa menikmati kasih setia Tuhan. Kenapa? Dan saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, enggak sedikit orang itu mengalami kesepian dalam diri dia, dalam hidup dia. Orang bisa kesepian di tempat-tempat yang rame. Teman saya ngalamin. Dia ngomong saya ke mall, tapi saya tuh takut sepi, kayak sendirian. Saya ketemu waktu itu, orang udah berumur 80 tahun. Dia ngomong, saya ketemu dia
dia senang didatengin katanya. Saya itu kesepian katanya. Jadi Bapak Ibu banyak orang kesepian loh. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir kita punya Tuhan gak kesepian. Ada yang kesepian di sini. Gak usah ngaku lah, enak. Sama dengan gini, Bapak Ibu pernah dengar gak? Semut mati di gudang gula. Kenapa dia mati? Nah sama dalam kehidupan kita. Kenapa kita gak bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa kita gak bisa menikmati Tuhan? Kenapa kita ngalamin kesepian dalam kehidupan kita? Ini satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Nah maka dikatakan, mereka tidak menemukan kota untuk tinggal di jalan yang sunyi. Mereka gak temuin tempat di mana mereka mengalami ketentraman, tempat di mana mereka mengalami kedamaian, tempat di mana mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Jangan sampai kita gak ngalamin Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita masih tanya-tanya, bener gak sih Tuhan itu ada? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, bener gak sih Tuhan itu peduli? Bener gak sih Tuhan pelihara kita? Jangan sampai. Nah makanya dikatakan gini, mereka mengembara di padang belantara, di jalan yang sunyi, mereka tidak menemukan kota untuk tinggal. Dikatakan apa? Mereka haus, mereka lapar dan haus, jiwa mereka pingsan di dalam diri mereka. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu. Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, tidak sedikit orang Kristen itu ngalamin letih lesu. Letih lesu, capek hati, lelah. Sampai ngomong gini, Tuhan aku mau pensiun jadi orang Kristen Tuhan. Udah capek. Ngalamin kelaparan. Udah makan, Bapak Ibu bukan gak makan. Kayak orang kena diabetes tuh kan ya, kalau udah makan banyak tetap aja lapar. Ini kayak gitu juga nih, udah baca firman Tuhan, udah renungin, udah pelayanan, sudah semuanya. Tetap aduh Tuhan, kering Tuhan, kering. Gak dapat apa-apa, kering. Susah hati. Nah Bapak Ibu hati-hati nih ya. Di ayat ke-6 dikatakan gini. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Bapak Ibu Saudara, dikatakan ini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya pengen tahu. Bapak Ibu harus teriak sama Tuhan. Jangan teriak di medsos. Kita kadang-kadang sakit hati aja ngomong di medsos loh. Medsos gak denger. Serius gak denger. Bapak Ibu teriak juga, tetap aja gak ada yang peduli. Dia ngomong gini, sabar sabar, gitu doang palingan ya. Iya, jangan teriak juga sama teman. Kadang-kadang teman juga gak peduli, teriak sama Tuhan. Maka dia ngomong gini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Kalau Bapak Ibu ketemu teman yang cocok, dalam arti kata kasih solusi yang baik, Bapak Ibu merdeka. Coba kalau Bapak Ibu lagi ribut sama suami istri, dia ngomong gini, Pak gimana Pak? Cerai aja. Parah kan? Loh beneran parah. Kalau ketemu, sabar Pak ya. Memang begitu kadang-kadang cewek mah cerewet. Nah masih mending kan? Ya kan masih ada, udah sabar Pak ya. Percaya Pak, Bapak pulang sekarang bantuin, tolongin dia Pak. Wah pasti dia luluh Pak. Wah, kan masih mending. Iya kan? Nah makanya saya ngomong gini, yang paling tepat kata firman Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, berseru sama Tuhan. Siapa yang ngalamin kesesakan? Ayo, teriak sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Ya. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau anak kecil umur 5 tahun misalnya, tersesat di pasar atau di mall lah. Atau pada saat pasar tradisional yang lebih gampang ya. Dia teriak-teriak, nangis dia kepisah sama mamanya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketakutan, mama juga takut loh. Percaya gak? Mama juga takut. Waduh anak gue hilang. Nah waktu anak itu sadar dia terhilang, anak itu nangis. Nangis itu berseru-seru. Ya, sekalipun dia nangisnya sampai sesegukan hampir habis suaranya. Mama itu pendengarannya baik untuk anaknya. Ya kan misalnya contoh lah kalau kita ngomong konser nangis misalnya anak-anak kecil. Dia tahu anak siapa yang nangis. Betul kan?
Nah, mama. Nah, Bapak Ibu, mama aja kalau udah dengar anaknya di mana aja, oh di sono dia langsung Uber. Di sono dia langsung Uber. Itu mama. Apalagi Tuhan. Sekalipun kita suaranya udah kecil, sudah hopeless, sudah putus pengharapan. Kalau kita teriak sama Tuhan, saya percaya Tuhan cari kita. Ya, jadi Bapak Ibu percayalah, jangan takut, ada Tuhan dalam kehidupan kita. Hana itu mandul, diejek, diejek. Bahkan waktu doa aja si Imam Eli aja salah paham, dikira mabok. Loh, lagi doa loh, imam loh. Bapak Ibu kalau imam ngomong begitu, Bapak Ibu sakit hati pasti kan. Wah, imam gak punya hati. Begitu kan pasti kan. Nah ini Bapak Ibu, ini udah diejek Imam Eli ngomongin dia mabok. Tapi dia berseru sama Tuhan. Lewat Hana lahir seorang Samuel. Bagi Tuhan gak ada perkara gak mungkin Bapak Ibu Saudara, apa kesesakan kita, apa keluhan kita. Tuhan jawabannya. Ya, jadi Bapak Ibu percaya aja, jangan takut dalam kehidupan kita. Tuhan mendengar jeritan hati kita. Dan bisa Tuhan pakai orang-orang yang tak terduga untuk jawab doa kita juga. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya mungkin, semuanya pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, lagi kesesakan, jangan diam. Berseru sama Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wujud dari kasih setia Tuhan yang kedua adalah mengulurkan pertolongannya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berseru, Tuhan bukan cuma dengar, tapi Tuhan tolong kita. Ya, Tuhan mengulurkan pertolongannya. Nah, maka dikatakan ayat 7 dikatakan begini. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota permukiman. Ya, Bapak Ibu Saudara dikatakan di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota permukiman. Nah, Bapak Ibu Saudara jelas dikatakan gini. Ketika kita berseru sama Tuhan, ketika berteriak sama Tuhan, Tuhan tuh buka jalan. Maka dikatakan ini, Bapak Ibu kenapa tulisin jalan yang lurus? Kenapa nggak ngomong gini? Di bawahnya mereka menempuh jalan. Tapi ada kata lurusnya juga. Nah banyak orang kan tanya, siapa jalan lurus itu? Yesus. Yesus. Nah maka terus dikatakan, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota permukiman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Sekalipun Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita, sekalipun Tuhan janji jalan yang lurus, bukan berarti semuanya selesai dengan mendadak begitu aja. Tidak. Nah waktu kita berseru-seru, mau gak kita setia menanti-nantikan Tuhan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Maka dikatakan apa? Di bawahnya mereka menempuh dan jalur, artinya apa? Di bawah kita, mungkin paradigma kita, mungkin pemikiran kita, mungkin perasaan kita diubah, diajarin, dibentuk ini jalannya, ini kamu harus lakuin ini, kamu harus berubah di sini nih. Nah waktu kita mengalami perubahan-perubahan itu dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Nah bagaimana mungkin kalau kita nggak pernah mau berubah, nggak mau dibentuk sama Tuhan, Tuhan udah gandeng kita ke sini, kita ngotot di sono. Nah bagaimana mungkin kita sampai ke kota permukiman kita? Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan sementara kita sama firman aja gontok-gontokan. Kita sama firmannya bertentang-tentangan sama sekali. Kita banyak protes dengan firman Tuhan. Tuhan harusnya nggak begini, harusnya nggak begini. Nah bagaimana mungkin kita bisa mengikuti jalan lurus itu? Gak mungkin. Nah makanya di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Di bawahnya mereka artinya apa? Kita mau gak merelakan diri kita menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita gak mau menerima Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun Tuhan dalam kehidupan kita, gak pernah terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Kenapa kita gak mau? Karena kadang-kadang ego kita lebih pimpin kita daripada Tuhan. Jadi kita benar-benar sadar ini ya Bapak Ibu. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus dikatakan sehingga sampai ke kota permukiman. Tempat di mana ada damai. Tempat di mana ada berkat. Tempat di mana ada roti. Bapak Ibu masalahnya gini, mau nggak menerima Tuhan tuh ngulurin tangan. Mengulurkan pertolongannya. Tapi kita mau gak sambut pertolongan Tuhan? Nah jadi Bapak Ibu Saudara, itu wujud yang kedua. Sama dengan gini Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya
kita lihat ada seorang orang yang naik gunung lah tersesat. Seorang pemandu yang baik, dia nggak cuma kasih aba-aba atau kasih perintah. Misalnya pemandu sampai di atas dan dia tersesat di bawah. Pemandu yang baik, dia akan turun sampai ke tempat itu orang tersesat. Itu pemandu yang baik. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Bapak Ibu tersesat, waktu Bapak Ibu di padang belantara, waktu Bapak Ibu di jalan yang sunyi, Tuhan tuh datang. Dia datang loh. Maka dia ngomongin dibawanya. Kata dibawanya itu bukan perintah. Yang tersesat, sini, belok sini. Tidak. Dia ngomongin dibawanya. Kata dibawanya itu benar-benar dibawanya. Diajak, ditunjukin, dituntun kalau perlu. Nah Tuhan itu seperti itu. Enggak cuma ngomong. Dia tolongin, dia datengin. Ya Bapak Ibu jadi kita benar-benar percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Hudson Taylor itu misionaris Cina. Waktu dia pelayaran ke Tiongkok Bapak Ibu Saudara ya. Waktu dia jalan ke Tiongkok dia terjebak badai dan nyaris mati. Kapalnya nyaris karam. Semua kru panik, layar robek, mesin rusak. Ya, di tengah-tengah itu apa yang dia buat? Sudah nggak ada harapan. Panggil bala bantuan nggak bisa. Di tengah-tengah badai. Dia cuma ngomong begini, dia ngajak semua orang di kapal itu berlutut dan berdoa. Sudah nggak ada jalan, cuma satu jalannya, berlutut dan berdoa. Bapak Ibu masih banyak solusi kan? Kalau Bapak Ibu banyak solusi pasti nggak berlutut dan berdoa. Pasti dari alternatif lain. Sakit Pak, masih ada tuh, datang dulu. Ada problem apa Pak? Masih bisa. Kita belum mau berlutut. Kita berlutut di detik-detik terakhir. Kasihan memang Tuhan. Jadi penempatan terakhir dalam kehidupan kita itu Tuhan. Ketika semua solusi sudah nggak ada, baru kita datang sama Tuhan. Nah ketika dia berlutut dan berdoa Bapak Ibu Saudara. Tak lama kemudian arah angin itu berubah secara tiba-tiba. Wah, mujizat. Ya, mujizat. Nah, arah angin itu cukup membuat kapal itu menjauh dari karang. Nah, ada satu orang pelaut dikatakan gini. Pelaut yang tidak percaya pun berkata, itu tidak mungkin kebetulan. Nggak mungkin kebetulan. Doa mengubah arah angin secara mendadak. Orang nggak percaya aja bisa ngomong itu. Ini nggak mungkin kebetulan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kita pengembaraan, di tengah-tengah kita dalam sunyi, di tengah-tengah kita mengalami kesesakan, percaya ada satu pribadi yang selalu bersama-sama kita. Banyak perkara yang nggak mungkin, itu mungkin terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, wujud dari kasih setia Tuhan yang ketiga adalah melimpahkan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, bukan cuman Tuhan dengar, Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong Bapak Ibu, Tuhan tuh tolong gak pernah pas-pasan. Dia selalu memberi yang lebih, dan lebih. Tuhan, dia selalu memberi kita dengan segala kelimpahannya. Nah maka di ayat ini katakan begini. Di ayat ke-9-10. Ya, di tengah masa yang sukar, Tuhan selalu bersedia melimpahkan kebaikannya terhadap umatnya. Ayat 8-9 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi kesesakan dalam kehidupan kita? Apa yang jadi problem dalam kehidupan kita? Kita nggak bisa ngarepin suami kita. Kita nggak bisa ngarepin istri kita. Kita nggak bisa ngarepin siapapun orang-orang di lingkungan kita, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa. Harapannya cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Dia tuh penolong sejati, penolong yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Nah saya ulangin lagi dikatakan ini, biarlah mereka bersyukur. Ya kan, dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Nah di situ kita ngomong tadi, ayo pegang, lihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita Bapak Ibu Saudara, percayalah. Kita belajar lihat kasih setia Tuhan itu kekal.
Tuhan gak pernah ninggalin kita. Nah maka dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena kasih setianya. Bukan karena mujizatnya loh Bapak Ibu. Bagi Tuhan itu kecil tuh buat mujizat. Serius kecil. Tuhan tuh bisa buat apapun juga ya. Makanya kan karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Banyak perkara-perkara yang saya ngomong tadi gak terduga bisa terjadi, yang gak mungkin bisa mungkin. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini semua membatasi, gak mungkin, gak bisa. Bagi Tuhan tidak ada kata itu. Semuanya bisa, semuanya mungkin kalau bagi Tuhan. Ya, semuanya bisa, semuanya mungkin. Nah, maka dikatakan gini, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, dunia dengan segala macam tawarannya, saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak bisa memuaskan kita. Sekalipun kita bisa beli apapun di dunia ini, dunia tidak bisa memuaskan kita. Bapak Ibu bisa beli nasi berpuluh-puluh piring. Saya cuma kasih tahu Bapak Ibu Saudara, paling kuat kita makan 2 piring. Itu paling kuat loh Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang lainnya terbuang sia-sia. Artinya Bapak Ibu, kita gak bakal pernah puas dengan itu. Bapak Ibu bisa beli baju banyak-banyak. Saya pengen tanya, siapa yang pakai baju di sini 10 lapis? Kan nggak ada. Tidak ada. Artinya dunia nggak bisa puasin kita, Bapak Ibu. Kita punya mau banyak. Tapi saya pengen tahu, kemauan kita nggak bisa memuaskan kita. Tidak bisa. Nah, makanya kita belajar di sini benar-benar ini. Cuman Tuhan, maka sebab dipuaskannya Tuhan yang memuaskan kita dari rasa haus kita, dari rasa lapar kita, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan puasin kita. Nah, kehadiran Tuhan itu, maka saya katakan kalau kita puas dengan Tuhan, kita gak bakal tergantikan dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita puas dengan masakan mama, kita gak bakal cari jajanan tempat lain. Gak bakal. Kenapa kita nggak puas? Kenapa kita cari-cari alternatif lain? Karena kita nggak puas sama Tuhan. Kenapa sih banyak orang cari ke dukun? Kenapa sih banyak orang cari alternatif lain? Karena mereka nggak puas dengan Tuhan. Nggak puas dengan Tuhan, makanya dia cari dukun, makanya cari orang pintar, makanya cari-cari yang lain. Kenapa? Karena memang dia nggak puas dengan Tuhan. Nah kalau kita puas dengan Tuhan, kalau kita puas dengan suami kita, kalau kita puas dengan istri kita, saya percaya nggak ada yang leweng. Yang leweng itu karena nggak puas saja. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Maka dia ngomong gini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Ya, ayo Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bersyukur karena kasih setianya. Contoh Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik itu bukan gembala domba, bukan gembala sidang nih, gembala kambing. Bapak Ibu Saudara, gembala kambing yang baik itu ya Bapak Ibu Saudara ya, dia itu bukan cuman jaga supaya serigala atau binatang-binatang lain itu rusak atau mangsa dia, bukan cuma itu. Gembala yang baik itu Bapak Ibu Saudara, dia siapin makanannya, dia bawa padang rumput yang hijau, kelimpahan. Tuhan tuh baik. Bukan cuma pengen Bapak Ibu bertobat aja, tidak. Bukan cuma Bapak Ibu supaya, ayo selamat aja udah selesai, terus udah terserah lu mau mati-mati hidup-hidup, pokoknya udah selamatin, selesai. Enggak. Tuhan tuh ngajakin lagi kita untuk ngalamin janji Tuhan, ngalamin kelimpahannya, ngalamin berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi benar-benar Tuhan tuh gembala yang baik. Ada contoh Bapak Ibu Saudara, Josh Muller. Josh Muller itu punya panti asuhan di Inggris. Suatu pagi nggak ada makanan. Ya, waktu pagi nggak ada makanan. Muller nih ngajak anak-anak berdoa dan mengucap syukur meskipun mejanya kosong. Ya, ayo kita doa, kita mengucap syukur. Nah Bapak Ibu Saudara, ini mujizat. Enggak lama setelah berdoa Bapak Ibu Saudara, ada orang ketok-ketok pintu. Pas dibuka, ternyata si tukang roti dan pengantar susu datang. Dia ngomong gini, saya itu kelebihan bawa order. Oh hebat kan? Tuhan. Ya enggak? Kelebihan bawa order. Udah di order, sudah anterin, ini kelebihan. Saya ingat ada panti asuhan, saya kirim ke sini. Mujizat. Nah, artinya saya percaya gini, ada mujizat di balik syukur.
Kalau kita bersungut-sungut, Bapak Ibu tambah pahit. Tambah pahit. Tapi kalau kita bersyukur, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ajak ayo sama-sama kita belajar dalam kehidupan kita. Ayo nikmatin Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo benar-benar, ayo pulang kepada rencana Tuhan. Pulang kepada janji Tuhan. Bapak Ibu kalau nggak pulang, saya nggak berani janji Bapak Ibu tidak mengalami ngalamin hal-hal yang enak. Karena kalau kita nggak pulang, Bapak Ibu, mungkin kita sedang pulang di jalan yang sunyi tadi itu, Bapak Ibu percayalah, kalau Bapak Ibu sedang dalam arah pulang di jalan yang sunyi, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tuntun kita. Jadi apapun kondisi kita, apapun kendala kita, Bapak Ibu percayalah ada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang mempunyai hikmat ini Mazmur 173 tadi, biarlah ia berpegang pada semuanya itu dan memperhatikan segala kasih setia Tuhan. Tuhan setia untuk membawa kita pulang, jangan menyerah di tengah jalan, berserulah, berjalanlah dan bersyukurlah. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat, Tuhan bukan cuma dengar aja, tapi Tuhan tolong. Tuhan bukan cuma tolong aja, tapi Tuhan tolong dan Tuhan pengen kita mengalami kelimpahannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap jangan puas dengan kerohanian kita yang gitu-gitu aja, ayo langkah level up. Yuk kita berdoa. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Percayalah, enggak selama-lamanya Tuhan tuh membiarkan kita dalam kesesakan. Enggak selama-lamanya Tuhan tuh membiarkan kita dalam keterhilangan. Enggak selama-lamanya Tuhan tuh akan membiarkan kita dalam kesepian, dalam pengembaraan kita. Kalau Tuhan sudah sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti dilalukan daripada semua hal itu. Kalau Tuhan sudah selesai bentuk kita di jalan sunyi, Bapak Ibu Saudara, kita pasti sampai di pemukiman itu. Tuhan tahu kok Bapak Ibu Saudara kita lelah atau enggak lelah, kita capek atau enggak capek. Tuhan tahu kok berapa lama lagi sampai ke pemukiman itu. Tuhan tahu kok sampai kota itu berapa lama lagi. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu Bapak Ibu di pengembaraan atau dimanapun Tuhan tuh tahu. Proses itu sedang membentuk kita. Waktu kita diproses, jangan ngotot sama Tuhan. Jangan tanya kenapa, tapi kita lihat ke diri kita. Tuhan sedang bentuk saya soal apa? Tuhan sedang ajar saya soal apa? Waktu Bapak Ibu dibentuk. Waktu Bapak Ibu dibiarkan di tengah-tengah padang pelantaran karena Bapak Ibu melarikan diri dari rencana Tuhan. Tuhan tuh hadir. Dia ikutin Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Ketika Bapak Ibu sudah putus asa dan Bapak Ibu berseru-seru di padang belantara, di tengah-tengah kesunyian, Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dia mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan pertolongannya. Ketika Bapak Ibu menyambut uluran tangan Tuhan dan Bapak Ibu menerima uluran itu, jangan tarik-tarikan sama Tuhan. Jangan bantah-bantahan sama Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Lakuin. Lakuin. Memang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang firman Tuhan tuh gak enak. Tapi akhirnya pasti enak. Memang Tuhan di jalan-jalan sunyi itu, jalannya belum tuh rata. Jalannya belum tuh bagus. Jalannya mungkin bergelombang. Mungkin ada becek-becek. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun jalan kita nggak enak, sekalipun kehidupan kita yang kita jalani sekarang sedang tidak enak-enak aja atau tidak baik-baik saja. Percaya, ada Tuhan yang pengen bawa kita pulang. Ada Tuhan yang pengen bawa kita benar-benar pulang ke rumah. Untuk menikmati semua janji-janji Tuhan. Pulang. Ayo pulang Bapak Ibu Saudara. Pulang kepada rencana Tuhan, pulang kepada kehendak Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan kerasin hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika proses itu selesai, kami tepat ada di depan rumah. Ketika proses itu selesai Tuhan, kami boleh masuk dalam rumah yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Dengan penuh dengan ketenangan, penuh sukacita. Di mana Tuhan hadir di situ. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan Yesus.
Kami lupa semua perjalanan kami yang susah tadi Tuhan. Kami gak ingat-ingat lagi pengembaraan kami gak ingat lagi jalan-jalan sunyi kami. Karena kami melihat Engkau Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Jiwa kami puas. Jiwa kami puas Tuhan. Engkau yang mengenyangkan kami dari rasa lapar kami. Engkau yang memuaskan kami dari rasa haus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan. Engkau juga wujudkan kasih-Mu Tuhan. Dengan mengorbankan Yesus Kristus, Putra satu-satunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau menikmati perjamuan kudus, kami berdoa Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menguji hati kami masing-masing Tuhan. Kalau kami punya bersalah, kalau kami punya rasa dengki, iri dan lain sebagainya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya ketika kami makan minum Tuhan, tidak mendatangkan hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa bila kami makan minum Tuhan tubuh dan darah-Mu, kami boleh menerima apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang melayani, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu dibagiin aja sambil dibagiin. Baru belajar tentang baptisan air. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita makan itu, ini kan ngomong gini, inilah tubuhku dan darahku. Bapak Ibu Saudara, ini Yesus yang ngomong loh, walaupun ini dalam Alkitab saya yang baca. Tapi ini Yesus yang ngomong, inilah tubuh dan darahku. Ini benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Waktu kita makan kita gak boleh main-main, ya kan? Kita harus sungguh-sungguh serius karena kita menerima dari Tuhan. Nah waktu kita makan, kita harus cek hati kita dulu. Hati kita tuh bener gak di hadapan Tuhan. Kalau kita gak bener, Alkitab ngomong gini, jangan ambil dulu. Tapi minta ampun dulu sama Tuhan, koreksi diri. Nah kalau kita gak ngambil, kita nolak Tuhan dong. Ya betul, kalau kita ngambil kita nolak Tuhan. Ya kan ini kan, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Tuhan kasih. Nah, untuk kita bisa terima gimana? Ya kita harus koreksi diri kita minta ampun sama Tuhan, ya, sampai kita perbaikin. Terus dikatakan gini, perjamuan kudus itu persekutuan dengan saudara seiman. Bapak Ibu, kita ini saudara. Nah, kita harus mengakui bahwa kita di gereja ini semua saudara. Ini waktu pelajaran kemarin, saudara. Kita saudara. Nah, artinya kita benar-benar bukan cuma persekutuan dengan Tuhan Yesus aja, tapi persekutuan dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, ditulis juga di situ dikatakan gini, perjamuan kudus itu untuk orang-orang yang lahir baru dan bertobat. Kalau anak-anak itu kan kadang-kadang kita nggak tahu nih udah bertobat atau belum, lahir baru apa belum. Saran saya, anak-anak jangan dikasih minum perjamuan kudus, ya kan, jangan dikasih makan roti. Memang kadang-kadang anak-anak suka ya makan-makan gitu. Nanti Bapak Ibu pulang beliin anggur aja di supermarket, kasih mereka. Bilangin nanti aja, nanti Mama beliin anggur yang lain. Ya karena ini sakral, bukan main-main. Ya kan, anak-anak mungkin suka, tapi saran saya jangan diberikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena mereka belum tahu ini tubuh Kristus atau bukan. Karena mereka belum tentu lahir baru atau bertobat, ya kan? Karena mereka belum ngerti. Ya, jadi saran saya, ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau koreksi hati kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sembah Kau yang terindah,
koreksi hati kita. Di jalan yang sunyi, mungkin gak ada yang tahu. Di hati terdalam kita mungkin tersembunyi sesuatu hal, gak ada yang tahu. Suami kita gak tahu, istri kita gak tahu, orang-orang terdekat kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Bila kita jujur di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau terbuka. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu. Tubuh yang Kau berikan bagi setiap kami. Tubuh yang Kau relakan dipenuhi dengan bilur-bilur. Terima kasih Bapa. Ini bukti kebaikan-Mu. Bukan cuma dipenuhi bilur-bilur Tuhan, tapi Engkau juga merelakan tubuh-Mu disalib, mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, itu bukti kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Ajar kami menghargai Tuhan karya salib-Mu Tuhan, karya salib-Mu yang sempurna. Ajar kami Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan penebusan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menguduskan kami. Darah-Mu menyucikan kami. Kami mau menghargai Tuhan darah-Mu dengan kami tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Kami mau menghargai darah-Mu dengan kami menghormati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan darah-Mu kami juga punya keberanian masuk ruang Maha Kudus-Mu. Mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami makan minum dengan benar Tuhan Yesus. Itu akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami. Mendatangkan kesembuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan itu boleh menjadi satu bagian dalam kehidupan kami. Perubahan hidup kami boleh terjadi Tuhan karena Yesus hadir dalam kehidupan kami. Yesus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Berbicara lebih lagi bagi setiap kami Tuhan.
Supaya kami benar-benar kembali kepada rencanamu, kepada rancanganmu Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau pulang berkata amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu yang akan datang. Untuk persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Dan berikut ini adalah laporan perpuluhan, persembahan, dan ucapan syukur yang masuk selama bulan September. Ya, ini adalah laporan keuangan dari tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober. Selamat ulang tahun untuk Ibu Sri Murtini tanggal 5 Oktober, Bapak Setiono tanggal 5 Oktober, dan Bapak Indra tanggal 7 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan JDS hari Senin tanggal 6 Oktober, bertempat di Gereja GPPS Metro jam 17.30. Bapak Ibu Saudara semua diharapkan bisa hadir. Dan bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Berikut agendanya Bapak Ibu, hari ini akan diadakan donor darah setelah ibadah selesai. Dan minggu kedua akan diadakan cek kesehatan juga setelah ibadah selesai. Cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Akan diadakan worship night tanggal 24 Oktober hari Jumat jam 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Yusak Toto. Seminar keluarga akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore, juga dilayani oleh Bapak Yusak Toto dan Ibu Melasari. KKR Youth akan diadakan hari Sabtu tanggal 25 Oktober jam setengah 6 sore, juga dilayani oleh Bapak Yusak Toto. MDC Run akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober jam 6 pagi. Jadi pagi hari tidak ada ibadah ya Bapak Ibu, ibadahnya satu kali di sore hari. Nah ini dia KKR Keluarga hari Minggu tanggal 26 Oktober jam 5 sore, dilayani juga oleh Bapak Yusak Toto dan Ibu Melasari. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.
hatiku tetap tenang teduh. Ya banggaku, ku tahu Tuhan yang pilih ke tempat tinggiku di antara yang sekali nanti aku tinggal di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, mengingatkan kembali, jadi setelah ini bisa donor darah, tapi sarapan dulu ya Bapak Ibu, biar tidak pingsan. Iya, yang berulang tahun ada yang datang hari ini? Boleh maju ke depan untuk kita doakan. Nggak datang ya? Iya. Ya, kita akhiri pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menuntun hari-hari kami, Engkau yang membawa setiap kami pada rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan memutuskan ya Tuhan untuk mengikuti kembali apa yang menjadi rancangan dan rencana-Mu itu ya Tuhan. Bersyukur atas firman-Mu pagi ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa di dalam setiap kami. Engkau Allah yang terus ya Tuhan menuntun hari-hari kami. Berkati setiap kami ya Tuhan untuk terus ya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau Allah yang dasar di dalam setiap waktu-waktu yang kami miliki ya Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kasih karunia-Mu di dalam waktu-waktu yang ada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap kami. Di tengah segala tantangan-tantangan yang kami hadapi Tuhan. Pergumulan yang kami hadapi, Engkau Allah yang campur tangan dan menyelesaikan itu semua dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarkan firman-Mu tertanam di dalam setiap kami dan bertumbuh. Biarkan kami menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Buat orang-orang yang ada di sekitar kami sehingga Injil diberitakan di dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang terus campur tangan di dalam setiap apa yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia di dalam setiap kepemimpinan yang ada. Juga jajaran yang boleh ada Tuhan di dalam kepemimpinan ini. Biarkan mereka terus bertugas, bertanggung jawab Tuhan. Dengan apa yang mereka harus lakukan untuk membawa Indonesia untuk semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Ada satu ya Tuhan, misi-misi yang ada yang daripada-Mu boleh tergenapi ya Tuhan di dalam bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan Pulau Rote. Karena kasih dan karunia-Mu Tuhan bangsa ini boleh ada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan rencana rancangan-Mu saja yang terjadi dan yang terbaik Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih kami juga membawa Kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang terus ya Tuhan menyertai kota kami ya Tuhan. Engkau Allah yang terus membawa kota ini untuk semakin lebih baik lagi. Berkati ya Tuhan wali kota, wakil wali kota yang ada. Di tengah segala tanggung jawab yang harus dia emban Tuhan. Engkau Allah yang terus memberikan kemampuan di dalam setiap mereka sehingga bertugas secara bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih sertai Kota Metro, keamanan, ketentraman yang ada boleh terjadi Tuhan. Juga berkati setiap orang-orang yang ada di dalam Kota Metro dengan segala kegiatan pekerjaan yang mereka boleh lakukan Tuhan. Kau Allah yang campur tangan, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif boleh ada di Kota Metro ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Berkati setiap kami ya Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada di dalam setiap kami. Baik itu di dalam sakit penyakit karena kami tahu Engkau Allah yang menjadi tabib ajaib di dalam setiap kami yang
mengalami sakit dan oleh bilur darah-Mu Engkau sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, biarkan Engkau Allah yang berperkara di dalam setiap keluarga-keluarga yang kami miliki. Kau campur tangan Tuhan, terus bangun keeratan, bangun kasih di dalam setiap keluarga-keluarga yang kami miliki. Sehingga keluarga kami memancarkan kasih-Mu dan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Penyertaan-Mu nyata Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di setiap kami di keluarga MDC Metro ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik, kami bersyukur atas sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang memberkati kami dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan semua ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau undur ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kegiatan yang akan berlanjut ya Tuhan sepanjang bulan ini. Engkau menyertai kami untuk pagi hari ini ya Tuhan untuk donor darah. Biarkan ada kelancaran dan biarkan darah ini berguna buat orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap kehidupan-Mu. Diberkati Engkau secara pribadi, diberkati keluarga-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.